Gimana nih Bang rasanya diwawancara sekarang setelah terbebas dari masa jabatan sebelumnya? Rasanya kayak nggak nyangka aja sih, ternyata udah nggak menjabat lagi gitu. Kayak nggak terasa waktu udah berlalu secepat ini. Lega karena aku pikir kemarin kayak aku dikasih amanah jabatan ini tuh, aku pikir kayaknya nggak bakal bisa deh sampai akhir gitu. Kalaupun bisa kayaknya bakal teriak-teriak, tapi nyatanya ya akhirnya selesai juga gitu. Sedikit lega karena kan waktu menjabat dulu kan ibaratnya kita terbebani lah dengan selain dengan beban sebagai direktur divisi teater yang kita harus ibaratnya memenuhi divisi teater rumah sini gitu. Artinya banyak pasti adalah pressure baik dari diri sendiri maupun dari luar yang menuntut kita untuk tetap bisa memberikan yang terbaik bagi rumah sini dari teater. Kalau dari pribadi mungkin sekarang agak lebih bebas saya sih, kayak lebih enjoy, santai sekarang. Cuman yang nggak akan terlupakan tuh mungkin orang-orang yang kita kenal. Aku sangat senang berada di sini sekarang. Aku sangat lega, udah lepas dari kepengurusan yang sangat lama rasanya itu, jadi sangat fun. Senang sih, lega, udah selesai dari tugas dan tanggung jawab tuh. Karena memikirkan tanggung jawab kemarin itu aja, aduh, kok bisa jadi direktif kemarin tuh ya. Tapi sekarang udah lega sih. Gimana nih Bang, awal mula Abang terpilih menjadi Impres dan bagaimana perasaan Abang? Awal mula pilih sebagai DE ya pastinya ya proses yang kita lalui di saat RUS lah ya, dari masing-masing divisi ngajukan nama, dibentuk oleh Dewan Komisioner, diputuskan oleh Dewan Komisioner gitu ya. Perasaannya campur aduk waktu awal karena Abang tahu ini amanahnya pasti akan berat, kedepannya pasti tidak akan semudah itu, tapi di satu sisi karena ini adalah kepercayaan, ya selagi kita mampu apa salahnya gitu ya. Amanah yang udah, kepercayaan yang udah di orang kasih sama kita, menurut Abang itu tidak akan salah pundak. Jadi rasanya awal campur aduk, senang mendapatkan kesempatan ini, ada rasa takut juga dan ada rasa sedih pastinya, kedepannya nggak bakal mudah gitu ya. Campur aduk lah pokoknya, campur aduk. Kalau misalnya kepilih mungkin sama kayak kawan-kawan lainnya ya, dihubungin sama Fakri, terus mungkin sedikit bernegosiasi, terus jadinya oke, deal, aku yang kepilih jadi koor. Perasaannya mungkin lebih kecampur aduk, ada rasa kayak sedikit excitednya, ada rasa bingungnya juga karena kayak apa ya, mulai dari mana ya harus kita kerjakan, apa aja yang target harus kita capai untuk menjadi koor ini ya. Aku dibilang kaget enggak ya, soalnya dari awal tuh Kak Fristi, koor ADM sebelumnya itu udah kayak udah kayak spill soalnya kayak udah mode kalau misalnya ada kemungkinan kalau untuk aku lanjut ke koor, tapi aku kayak belum pasti ya. Nah sampai akhirnya pas pemilihan koor ADM tuh aku ditelepon sama Fakri, diminta untuk menjadi koor ADM, dan waktu itu kondisinya memang aku menyanggupi. Waktu itu aku lagi ujian, terus tiba-tiba Fakri ngajak ngomong di kelas, terus dia bilang seluruh posisi di Impres udah keisi, sisa Sreo yang belum. Sebenarnya kan ada satu orang sebelum aku yang udah ditawarin untuk posisi itu, udah dibujuk juga, tapi ya tetap gak bisa. Terus akhirnya aku tuh kayak clusters lah orang-orang ini. Terus ngobrolnya nggak lama sih, aku sempat nolak juga sama posisinya, apalagi aku tahu yang bakal dihadapi sama Sreo tuh proker besar tersebut. Jadi kayak ya awalnya nolak, tapi akhirnya tetap nerima karena aku pernah janji sama Fakri kalau misalnya Fakri naik jadi DE, aku pasti bakal bantu Fakri. Itu sebenarnya lebih ke nggak nyangka sih, karena aku sebelumnya aku jadi anggota PC kan. Jadi selama jadi anggota itu aku nggak expect bakal jadi koor nantinya, karena aku lihat teman-teman aku banyak yang lebih aktif. Sebenarnya aku
bukan nggak aktif tapi lebih ke aku lebih fokus di divisi daripada di parlemen, karena aku waktu itu lagi di kepengurusan itu lagi banjir job, jadi kan aku di musik itu selalu tampil, jadi kayak divisinya tuh aku nggak terlalu kerasa gitu, jadi lebih sering di divisi musiknya kan ngisi job, jadi kayak aku ngeliat teman aku, oh ini kayaknya nih yang jadi core visi teman-teman aku kan, tapi ternyata dari beberapa teman aku tuh ada yang udah jadi naik juga kan di itu UKM lain, terus ada juga yang mundur dari RS, jadi makanya kayak kok tiba-tiba jadi aku, jadi kayak calon tunggal buat jadi core visi Saat itu Kak, iya kayak satunya Kak. iya jadi kayak waktu itu agak sulit juga sih nerima, aku sampai nggak bisa tidur gitu karena kayak aduh aku gimana ya, aku soalnya bisa dibilang nggak kebayang gimana cara koordinasi orang-orang gitu kan, apalagi dalam jangka yang cukup panjang kan, satu kepengurusan, makanya kayak waktu itu cukup kaget, tapi waktu itu pas aku udah mulai menerima, sudah membayangin kayak udah aku terima dan aku udah mulai susun rencana gitu kan, ya udah kalau jadi koor gimana sih ke depannya gitu, kayak pas dijalani ya alhamdulillah, walaupun ada tantangan-tantangan ya, apalagi kayak banyak kagetnya pas job pertama kali job gitu, ngeval orang gitu, kayak kaget, banyak kagetnya, tapi pas sudah dijalani kayak alhamdulillah aman-aman sudah. Jadi masa denialnya nggak begitu lama ya Kak? Ya mungkin kayak sebelum aku naik itu kayak udah diceng-cengin orang kan, kayak ih jadi core visi, kalau itu tuh udah yang beratnya ketahuan. kayak udah berat, kayak aduh nggak mau tapi gimana ya gitu kan. Itu aja sih. Oke Kak. Walaupun denial tapi kayak tetap ya udah Iya, diterima aja karena Kak aku ya. mikirnya ya kalau nggak aku siapa dia, nanti kayak orang iya pusing gitu kan. Kita tahu juga kalau rumah sini banyak banget ya programnya ya Kak ya, di semua parlemen pun, divisi pun. Nah gimana cara Kak Dinda sebagai core visi itu untuk manage waktu antara akademik di kampus gitu sama kegiatan di rumah seni? Ngatur waktu ya, tentu tuh kita harus memprioritaskan yang akademik dulu di samping organisasi, walaupun kita punya tanggung jawab yang besar juga di organisasi, akademik nggak boleh kita tinggalin. Jadi biasanya saya kayak ngatur skala prioritas itu, jadi misalnya kalau misalnya ada deadline tugas itu saya duluan deadline tugas, baru nanti misalnya datang ke organisasi. Kalau mengatur waktu itu agak susah sih kan, karena melihat event kita yang banyak gitu kan di rumah sini, job-job apalagi untuk divisi tari dan musik. Tapi selama ini alhamdulillah nggak mengganggu akademik aku sama sekali, juga lancar-lancar aja. Cara mengatur waktu mungkin aku memisahkan bagian prioritas pertama kan, karena yang pertama prioritas di hidup aku selama aku menjadi direktur divisi tari itu pertama akademik, kedua baru organisasi. Sebenarnya nggak diatur-atur kali sih, kayak let it flow aja, nggak ada yang kayak jam segini sampai jam segini akademik, jam segini sampai jam segini lagi rumah seni, nggak ada yang kayak gitu. Kita lebih ke gimana memprioritaskan yang paling terdekat aja. Misalnya nih ada deadline tugas 1 minggu ke depan, 1 minggu lagi ke depan, sementara di RS deadline-nya 3 hari, otomatis kan kita dijalankan RS dulu kan, kayak gitu. Bukannya nggak mau menjalankan akademik, tapi lebih ke gimana waktunya aja sih. Kalau aku jujur akademik aku bukan yang teratur banget juga, kayak aku lebih mungkin aku bagi waktu itu pas mau dekat-dekat ujian itu aku baru porsi RS dikurang-kurangin untuk diarahin ke akademik. Tapi kalau misalnya selama kayak minggu 1 sampai minggu 4 lah sampai minggu 5 itu mungkin aku belajar itu cuman seperlunya aja dan lebih fokusnya ke RS sih kemarin kayak gitu. Pertimbangan terbesar aku sih waktu mau nerima jadi koor atau enggak, karena aku tuh orangnya yang kayak gimana ya, akademik tuh harus nomor 1, nggak bisa di nomor 2 kan gitu, karena emang tujuan kita kuliah pun untuk akademik kan, UKM ini kan di nomor 2 gitu, di nomor sekian lah istilahnya. Nah aku lihat kakak senior yang sebelumnya menjabat jadi koordinator maupun impres lainnya tuh kayak kok sibuk banget ya mereka, rasanya ada aja kegiatan rapat lah, kumpul ini itulah, pokoknya banyak lah kesibukannya kan. Terus tuh
Tapi setelah aku menjalani jadi koordinator, kan kita kan ada yang namanya tuh time tree ya. Nah di time tree itu kan udah ada tuh jadwal-jadwal kita mau ngapain. Nah misal aku lihat nih di jadwal minggu ke-5 sama minggu ke-6, oh banyak nih kegiatan rumah seni yang bakal dilaksanain, banyak kegiatan rapat. Jadi aku udah wanti-wanti. Nah berarti aku harus belajar dari minggu ke-4 atau minggu sebelumnya gitu. Jadi akademik nggak tertinggal, tugas di UKM pun juga nggak terlewat. Kayak gitu sekarang dari time tree itu tadi. Apa aja tantangan terbesar yang kakak hadapin selama kepengurusan? Cara ngelola keuangannya kan kalau di isi kan kita ada target tuh, misalnya harus berapa persen dari modal dapetinnya. Tantangannya di situ sih, karena kan modal ini kadang ada biaya tak terduga, misalnya yang awalnya vendor kita A, vendornya berubah jadi B. Nah itu bisa berubah jadinya modalnya dari padahal sebelumnya kita udah ngitung nih kita dapatnya mau berapa, tapi karena modalnya tadi berubah, otomatis tuh kita harus muter otak lagi, karena kan kita nggak mungkin bilang ke pembeli harganya berubah. Cuman mungkin di internal kayak khususnya mungkin teman-teman teater yang seangkatan sama aku 13 itu kan aku juga tahu sih sebenarnya kan mereka juga udah pada sibuk semua, udah sibuk magang atau sibuk bikin skripsi atau apa gitu. Cuman kan ibarat kata kan mereka masih punya tanggung jawab untuk hadir tiap minggu latihan. Tapi yang susahnya itu adalah untuk mereach out merekanya, karena kalaupun udah diinfoin latihan tiap hari Jumat, tapi kayak mereka tuh tiba-tiba aja waktu ditanya pas hari H kayak nggak bisa datang atau hilang atau bahkan emang nggak ada kabar sama sekali. Kalau untuk tantangan terbesar sebenarnya adalah karena selain sebagai BE, aku juga diamanahkan sebagai sutradara Charles. Jadi sebenarnya sutradara Charles ini udah terpilihnya tuh jauh sebelum aku terpilih sebagai BE dari Rumah Seni. Jadi emang sutradara Charles ini adalah salah satu acara Rumah Seni juga, penampilan tahunan Rumah Seni juga. Nah, sebagai sutradara Charles ini aku udah terpilih tuh dari beberapa saat sebelum kepengurusan baru. Jadi udah di kepengurusan sebelumnya aku udah terpilih sebagai sutradara Charles bersama Bang Fadlan, dan ternyata di kepengurusan baru aku juga terpilih sebagai bendahara eksekutif dengan partner-partner impres lain. Jadi menurut aku itu adalah satu hal yang menjadi kesulitan karena aku harus memaksimalkan keduanya di Rumah Seni ini, karena yang seperti yang aku bilang, apapun yang dihadapkan ke aku mau nggak mau harus mengeluarkan yang terbaik kan. Jadi aku akan merasa sangat cukup dibilang terbebani sebenarnya enggak, tapi lebih ke aku cukup merasa berat melakukan dua hal itu di saat yang bersamaan. Apa ya? Charge mungkin ya? Charge ya. Karena waktu charge tuh persiapannya lama, perlu usaha dan pikiran yang sangat-sangat berat kan. Waktu charge tuh kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan sebelum dilaksanakan charge tuh kami udah latihan setiap hari sekre, udah udah diskusi sama senior, udah diskusi sama kita untuk membuat lagu, misalnya latihan untuk menampilkan musik, karena di musik kan orangnya cukup sedikit, jadi tentang itu kami memang main di banyak act gitu. Bang Dev, tapi abang juga main di 2 act gitu. Jadi karena keterbatasan personil juga, jadi memang harus kerja lebih keras gitu. Jadi waktu selesai charge terasa langsung plong ya, akhirnya selesai, karena memang charge ini acara besarnya Rumah Seni kan, sekali 2 tahun. Jadi harapannya itu memang penampilan itu bagus, maka persiapannya itu lebih ketat lah. Ini kayak pertanyaannya agak tulis kan ini. Tantangan terbesar saya menjabat boros Charles sih. Kayaknya itu udah menggambarkan semuanya. Capek dikit ya. Di bagian apa ya kak? Aku bisa bilang semuanya. Terus keputusan paling sulit apa yang pernah Kak Jiwa kayak selama menjabat ini Kak? Pesta anak-anak itu kan, karena menurut aku SDM di saat itu sangat kurang dan sangat penting gitu kan bagi kita. Cuma di saat pesta itu mau nggak mau kan itu udah menjadi teguran juga dari HRD untuk pesta anak-anak yang
kurang kontribusinya atau misalnya tidak ada kontribusinya sama sekali. Nah di situ aku sebenarnya berat banget untuk mau pesta orang-orang itu, apalagi anak-anak aku tari, karena aku pribadi membutuhkan mereka dan aku yakin gitu loh kalau misalnya mereka tuh bisa gitu untuk lanjut semuanya gitu. Mengiyakan menjadi deadlift itu salah satu yang tersulit karena mengingat pertimbangan aku tadi kan, karena belum pernah jadi ketua sebelumnya, sedikit takut untuk menjadi ketua. Ada beberapa anggota yang mungkin kurang aktif, jadi mereka enggan membayar misalnya baju atau ID card yang sebenarnya itu udah sesuai kesepakatan awal bergabung di rumah seni. Harus menjalani dua hal di saat yang bersamaan itu cukup sulit sih, karena mau nggak mau kan emang itu menjadi keputusan aku yang aku harus terima dua-duanya gitu. Aku harus menjalani ini di saat yang bersamaan, dan menurutku sebagai sutradara Charles dan sebagai bendara eksekutif rumah seni itu aku harus menjadi dua sosok yang berbeda gitu. Karena sebagai sutradara aku harus sangat fun ke teman-teman, aku harus sangat berbaur ke teman-teman, dan sebagai bendahara aku akan menjadi orang yang tegas, yang bisa menjadi tempat teman-teman berkoordinasi. Jadi sebenarnya itu menjadi suatu keputusan yang sulit di mana aku harus menjadi dua orang yang berbeda gitu di saat yang bersamaan. Apa hal unik atau berkesan atau lucu yang pernah dialami selama menjabat, Kak? Pokoknya aku sangat-sangat enjoy atau sangat berkesan sama aku semua acara-acara besar yang kita lakuin. Mungkin salah satunya tuh Matt versus Rocks yang waktu itu kita jualan di parkiran gedung E. Kenapa begitu? Karena Abah udah melalui job selama 2 tahun menjadi staf aktif, itu sangat berkesan. Kita bisa bertemu tokoh-tokoh besar, kita bisa ikut event-event tahunan yang internasional, yang nasional maupun skala kampus. Kita bisa merasakan atmosfer yang sangat berbeda, itu akan sangat Abang rindukan gitu. Abang terasa kemarin sebelum hari ini kemarin ada job di Dies Natalis di Lustrum gitu kan, Abang rasanya kok ada agak beda gitu ya. Abang ada hadir di dalamnya tapi bukan sebagai anggota rumah seni yang dulu. Abang kan deadlift musik, tapi ada waktu itu main teater, waktu Dies kalau nggak salah, Dies Natalis teater itu. Sebenarnya ini termasuk karakter sampingan. Abang jadi kerbau itu. Jadi ceritanya tuh ada 2 kerbau yang beradu itu. Tapi ini nggak cuma beradu itu. Jadi perannya memang cukup penting itu karena ada silat-silatnya sedikit. Nah, lawannya tuh Gazir yang sekarang jadi DE kan. Badan kan besar tuh. Aduh. Ini terbanting-banting, David terbanting-banting wah. Karena pilihannya kemarin tuh karena banyak yang nggak mau jadi kerbau kan. Oke lah, Bang jadi kerbau. Ternyata lawannya Gazir, aduh. David mah kebanting-banting nih latihan sakit-sakit badan sih. Tapi ternyata silatnya nggak terlalu susah juga sih. Maksud asik. Kalau aku berkesannya di ngurus-ngurusin anak-anak baru, anak magang ya, karena kayak pertama ke arah Inau ya, itu kan kita lagi sibuk-sibuk charge juga, kita lagi ini, tapi aku dapetin anak-anak yang cukup aktif sampai sekarang pun aku lihat itu masih aktif-aktif, cukup banyak inisiatif dan juga suka ngerangkul teman-temannya dulu gitu, jadi kayak aku banyak terbantu lah dengan dapetin anak-anak yang kayak gitu. Kalau misalnya waktu bisa diulang nih Kak, ada nggak proker yang bakal mungkin kakak ubah atau ada nggak inovasi baru untuk di HRODK? Oh ini sih, IP ini kan megang media sosialnya rumah seni ya, yang mana bisa dibilang media sosial ini lah wajah rumah seni ya. Aku menyesal banget sih kayak nggak bisa menggunakan atau menggunakan strategi yang baik lah untuk bikin konten yang lebih bervariasi, terus juga yang lebih kreatif biar istilahnya tuh lebih dikenal lah sama orang-orang. Itu sih penyesalan terbesar aku. Mungkin kalau misalnya aku bisa balik lagi, aku bakal berinovasi di bidang membuat konten yang lebih kreatif dan lebih unik lah. Pilihan khusus ke sekretaris, gimana cara bikin surat atau gimana cara penulisan benar yang gitu-gitu, karena kita lihat di rumah seni juga kan kayak kita nggak tahu nanti tiba-tiba siapa yang bakal jadi sekretarisnya gitu. Terus yang untuk sekretaris divisi kayaknya lebih bagus kalau mereka juga tahu alur-alur administrasi atau segala macam, karena kita nggak tahu juga kapan sekretaris divisi
divisi itu bakal digunain untuk entah bikin surat atau masukin surat atau segala macam, karena nggak selamanya tugas mereka itu cuma absen kan. Kayaknya lebih bagus kalau mereka tuh juga lebih tahu gitu. Paling itu sih, karena di pas periode saya RSIS pokoknya nggak terlalu jalan. Paling inovasinya kayak emang lebih pengen dimaksimalkan aja sih di RSIS pokoknya. Misalnya kayak penjualannya emang dimaksimalin, terus kayak PJ-nya emang ditetapkan, misalnya 2 orang yang buat ngatur duitnya satu, yang buat ngatur stoknya satu, kayak gitu sih. Mungkin aku rasa untuk program sekarang itu udah cukup bagus ya, karena selain nggak memberatkan di yang sekarang, karena juga program juga tidak sebanyak di divisi lain, itu juga sudah termasuk ke dalamnya intisari semua latihannya gitu. Cuman mungkin nanti kalau saran ya apa ya, mungkin untuk latihan itu mungkin bisa lebih dipersiapkan lagi dengan matang-matang gitu, kayak ibaratnya kita tuh harus menjalani latihan tuh dengan terstruktur gitu loh, kayak sesuai dengan materi kurikulum yang udah disusun. Karena kalau misalnya kalau sekarang kita kayak latihan tuh sukanya aja, kayak sekarang mau latihan apa, besok lain lagi, terus besok ulang lagi. Jadi kayak gak semua orang mendapatkan materinya secara keseluruhan. Mungkin itu bisa disusun lagi untuk pengurusan berikutnya, kayak emang ditata dengan rapi jadwal-jadwal materi di tiap latihannya gitu. Biar lebih terstruktur dan juga lebih yang anggota yang lain juga mendapatkan ilmu secara keseluruhan gitu ya. Terus kalau untuk di rumah seni kayaknya nggak ada nih. Impres selanjutnya adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipercaya keluarga besar Rumah Seni untuk melanjutkan estafet kepemimpinan 1 periode ke depan. Pesan Abang, jangan sia-siakan kesempatan itu, karena kesempatan itu tidak sampai ke sembarang pundak, Lakukan dengan sebaik-baiknya, karena yang teman-teman pertaruhkan adalah rasa percaya keluarga teman-teman semua pada teman-teman. Dan satu yang paling penting, nama organisasi kita adalah Rumah Seni. Abang pesan kepada teman-teman semua, buat rumah dulu sebelum seninya. Jadikan Rumah Seni ini sebagai rumah bagi seluruh anggotanya, baik direksi maupun non-direksi, baik staf aktif maupun yang sudah tidak aktif. Baru kita kembangkan bakat kita di sini. Ya, mungkin itu aja dari Abang. Keren Bang. Mungkin terakhir deh Bang. Oke. Satu kata Bang untuk Rumah Seni Bang. Oke, satu kata untuk Rumah Seni. Ago. Aja. Gamon. Aja. Agia. Oke, keren. Agia. Keren. Rumah Seni selalu di hati. Terima kasih.